Kalian yang berhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo, Bapak Ramadi, beserta rombongan dari Dinas PMD, serta rekan-rekan dari rombongan Sukoharjo, ada dari BPKAD ya, berarti BPKAD di sana ya namanya ya. Oh, BPKPAD, ya, namanya BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, kemudian dari Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo, dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo, serta hadirin sekalian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen, Bapak Cokroaminoto, yang saya hormati Pak Agung beserta Bu Sintia dari Bank Jateng Cabang Kebumen. Sebenarnya kami mengundang teman-teman dari Kominfo juga, tetapi kebetulan terinformasi hari ini Pak Kadis ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak salah juga ada kegiatan studi banding kalau tidak salah, sehingga nanti pamitan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin tadi kenapa kami mulakan dulu dengan serah terima saudara Bapak, mohon maaf. Pastinya mungkin nanti di akhir gitu, tapi karena barangkali nanti Pak Kepala Dinas tidak bisa mengikuti sampai akhir, sehingga tadi kami mulakan dulu untuk kegiatan serah terima saudara. Terima kasih atas kehadiran dari rombongan Sukoharjo, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya pada prinsipnya ya kita bersama itu istilahnya mungkin saling tukar ya, tukar karuh, tukar pengalaman, tukar kegiatan terutama yang terkait dengan memang temanya adalah terkait dengan CMS, atau kalau di Kabupaten Kebumen lebih kepada istilahnya transaksi non tunai desa di Kabupaten Kebumen itu seperti itu. Mohon izin nanti mungkin kami mengawali beberapa paparan terlebih dahulu, nanti selanjutnya barangkali kalau ada forum diskusi dan sebagainya, tetapi nanti kami dibantu ya Pak Sigit, ahlinya CMS. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Izin, nama Heru Siswanto. Kebetulan saya memang ditugaskan di Dinas PMD di bidang administrasi desa, atau di bidang 2 penyebutannya. Bidang 1 tadi aparatur kelembagaan, bidang 2 administrasi desa. Administrasi desa itu lebih kepada pengelolaan keuangan dan juga aset. Kemudian bidang 3-nya adalah di penataan kerjasama desa itu seperti itu. Kalau mungkin di Sukoharjo ada bidang pemerintahan desa ya gitu ya. Nah kalau di Kebumen bidang pemerintahan desanya dipecah 2, di aparatur kelembagaan dan juga di administrasi. Jadi di bidang kami, di bidang administrasi lebih kepada fokus di pengelolaan keuangan desa dan aset. Ada APBDes, kemudian juga aset itu dan sebagainya, termasuk juga bantuan keuangan. Jadi kami ditugaskan untuk pengelolaan bantuan keuangan, dana desa, alokasi dana desa, kemudian juga bagian hasil pajak retribusi daerah, termasuk juga bantuan keuangan khusus. Tetapi yang kabupaten, kalau yang provinsi di Pak Adi, di Mas Adi, di bidang pemberdayaan. Oke, baik, saya awali Bapak Ibu sekalian. Di sini terkait dengan optimalisasi sistem keuangan desa atau Siskudes dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama mungkin seperti di Sukoharjo ya, bahwa di sistem keuangan desa itu kan kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Jadi fasilitasi terkait dengan mekanisme mulai dari penyusunan APBDes-nya, kemudian di sana ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu ada penatausahaan, termasuk juga pelaporan di Siskudes. Nah, diawali dari Kabupaten Kebumen ada beberapa hal persoalan-persoalan terkait dengan pengelolaan APBDes, pertanggungjawaban. Salah satunya mungkin adalah terkait dengan ada indikasi mungkin penyelewengan anggaran, maka kemudian ada inisiasi terkait dengan adanya pelaksanaan transaksi non tunai desa. Karena
di masa lalu, saya sedikit cerita, beberapa saat yang lalu, beberapa kali saya sering diundang selaku ahli terkait dengan persoalan di desa. Ada kaitannya dengan pencairan uang yang dilakukan baik, mohon maaf, kepala desa atau mungkin sekretaris desa atau bahkan bendahara. Ada uang keluar tetapi tidak ada pelaksanaan atau mekanismenya tidak dilakukan, ada SPP dan sebagainya. Pada masa lalu masih dimungkinkan pencairan uang, pencairan secara tunai seperti itu. Pada saat itu penandatanganan pencairan tunainya adalah cukup kepala desa dan bendahara, kalau keuangan itu seperti itu dengan selipkan begitu pada saat itu. Nah, pada saat pencairan ada dimungkinkan yang kemudian tidak direalisasikan kepada pelaksana kegiatan PKA, kan begitu dimungkinkan. Atau mungkin belum ada kegiatan tetapi sudah dicairkan uangnya. Padahal kan kita mengatur bahwa pencairan itu pada saat yang lalu ada dua opsi, ada SPP Panjar, ada SPP definitif kalau di kami. SPP Panjar itu adalah modal dulu pada saat ada pelaksanaan sebelum ada kegiatan, tetapi ada batasan-batasan uangnya, misalkan 10 juta dan sebagainya kita atur. Tetapi kalau yang definitif itu manakala sudah ada kegiatan baru kemudian dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di masa lalu itu ada beberapa yang kemudian terjadi indikasi penerimaan. Maka kemudian berdasarkan evaluasi dan sebagainya, kenapa tidak kita kemudian melaksanakan transaksi non tunai desa. Di masa 2016 yang lalu, penerapan untuk Siskudesnya ini, yang Siskudes ini kita awal dari Siskudes, ada di 26 desa di 26 kecamatan di Siskudesnya. Kemudian di 2017 di Siskudes implementasinya adalah di seluruh desa, tetapi pada saat yang lalu itu adalah masih offline ya, masih gitu ya, offline. Artinya masih pakai ekspor impor data pada saat itu. Mungkin di Sukoharjo juga sama. Kemudian baru tahun 2021 Bapak Ibu kita sudah memberlakukan Siskudes online itu seperti itu. Di 2023 baru kita kemudian ada inisiasi integrasi antara Siskudes online dengan CMS-nya Bank Jateng Pelaku. Ini kronologisnya seperti itu. Kemudian beberapa hal yang sudah pernah kita lakukan terkait dengan integrasi Siskudes dan CMS Bapak Ibu di Kebumen. Di 2016 khusus yang Siskudes ini tentunya ada kegiatan fintech baik kepada kecamatan maupun kepada desa. Terutama pada saat itu adalah desa yang pilot project. Kemudian di rentang 2017 ada untuk kecamatan, termasuk juga ada pendampingan kepada 449 desa. Jadi kami memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, ada 449 desa di 26 kecamatan. Desa terkecil 7 ada di 2 kecamatan. Desa bukan terkecil, sedikit gitu ya, 1 kecamatan. Kemudian yang paling banyak ada di Kecamatan Ambal 32 desa. Rata-rata kalau di Kebumen ya sekitar 20 desa itu seperti itu. Ini dilakukan 2017, kemudian tentang 2018-2020 kita menyelenggarakan tetap sama kepada kecamatan, termasuk juga kita optimalkan teman-teman pendamping desa. Pendamping desa di tingkat kabupaten, pendamping desa di tingkat kecamatan, termasuk juga PLD. Tetapi ini fokusnya adalah memang 2018-2020 kepada teman-teman pendamping desa yang sekarang kalau tidak salah istilahnya Korcam ya, kalau tidak salah ya, Korcam atau Korwil. Kemudian di 2021 ada kegiatan fintech Siskudes online kepada aparatur kecamatan dan juga pendamping desa, termasuk juga fintech Siskudes online untuk seluruh desa. 2021 ya. Terima kasih Pak. Izin kami lanjutkan. Kemudian di 2022 kita melaksanakan fintech Siskudes terintegrasi dengan CMS. Baru pada 2023 pelaksanaan CMS-nya atau transaksi non tunai. Jadi memang sejarahnya itu
kita memulai untuk integrasi antara Siskudes dengan CMS adalah di akhir 2022. Di akhir 2022 tadi kita juga tidak bisa langsung, ada pilot project, kalau tidak salah 78 desa. Baru di 2023 mulai Januari Pak Bupati konsen sekali seluruh desa harus melaksanakan TNT atau transaksi non tunai desa. Lanjut Mas. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan pendampingan Bapak Ibu, yaitu yang pertama pendampingan terhadap implementasi Siskudes dilakukan oleh kecamatan dan pendamping desa. Ya, jadi kita memang tidak meninggalkan kecamatan, karena tidak mungkin kita dari kabupaten sendiri bisa menjangkau 449. Jadi ada tahapan-tahapan kita menjangkau kecamatan terlebih dahulu, kemudian kecamatan yang kemudian menjangkau desa di wilayahnya masing-masing. Kemudian kedua, pendampingan oleh kecamatan dan pendamping desa dengan cara klaster. Jadi klaster itu bisa klasternya itu adalah dalam satu kecamatan atau mungkin dalam XK Beganan, itu ya sama dulu ya. Jadi 5 kecamatan, kemudian mungkin kecamatan itu sendiri juga bisa dibuat klaster. Karena tadi ada desa yang 32, ada yang desa hanya 7 dan sebagainya, tergantung dari situasi yang ada di masing-masing kecamatan. Kemudian berikutnya pelatihan secara mandiri oleh desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat. Jadi memang desa juga sudah kita beri ruang, beri kesempatan di APBDes-nya mereka memasang kegiatan pelatihan. Salah satunya adalah terkait dengan Siskudes. Terutama kenapa Siskudes, Bapak Ibu, di Kebumen kita sudah berlakukan seluruh pengelola keuangan desa. Seluruh pengelola keuangan desa, kepala desa, ya kalau kepala desa yang penting tahu, mulai dari sekretaris desa selaku koordinator PPKB, kemudian ada kapur keuangan selaku bendahara desa, ada kapur atau kasih yang diberi tugas selaku PKA, kalau namanya PKA ya, pelaksana kegiatan anggaran. Kalau di dinas mungkin PPTK begitu ya. Nah, itu kita beri ruang mereka harus terakses dengan Siskudes, terutama pada saat perencanaan, termasuk juga harusnya pada saat pelaksanaan pertanggungjawaban, dimulai dari SPP dan sebagainya. Sehingga memang pemerintah desa kita dorong, kalau tidak optimal di tahapan pelatihan di kabupaten, di kecamatan dengan pendamping, maka mereka melakukan pelatihan mandiri. Bisa menghadirkan narasumber baik kabupaten, kecamatan atau teman-teman pendamping yang sudah kita lakukan pelatihan. Itu seperti itu. Dan mereka harus memasang di anggaran kegiatan di APBDes-nya. Berikutnya ada pelatihan yang diselenggarakan secara bersama-sama, baik dalam ini koridornya adalah di satu kecamatan atau beberapa desa. Jadi bareng-bareng intinya. Mungkin beberapa desa dikumpulkan jadi satu, nanti ada panitianya atau ada penyelenggaranya, kemudian melaksanakan pelatihan secara bersama-sama. Ini hal-hal terkait dengan pendampingan dan pelatihan yang sudah kita lakukan. Lanjut, Mas. Kemudian ini harapan yang dengan adanya implementasi dari Siskudes, tentunya mulai dari satu meliputi perencanaan, penganggaran, penata usaha dan pelaporan itu akan lebih mudah. Apalagi kemudian sudah ada Siskudes konten. Kami dari kabupaten, kemudian teman-teman dari kecamatan, tim Siskudesnya itu bisa melihat progres, baik dari mulai perencanaan, penganggaran sampai juga pertanggungjawabannya. Sudah sampai di mana? Kita bisa lihat 449 desa, mana trennya yang misalkan dari sisi realisasi pendapatannya mana yang sudah sekian persen, kemudian belanjanya dan sebagainya, itu kita bisa lihat. Teman-teman kecamatan juga diberi akses sesuai dengan usernya. Bahkan dengan adanya Siswaskeludes ya Mas Sigit ya, dari teman-teman inspektorat itu juga sudah kita beri ruang untuk bisa terkait dengan pengecekan progres dari Siskudes.
Kemudian pengelolaan keuangan lebih akuntabel, harapannya itu bahwa pada saat mereka melaksanakan, kemudian mereka juga melakukan penatausahaan, kemudian mereka melengkapi pertanggungjawabannya dokumen-dokumennya itu, tidak kemudian seluruh pertanggungjawaban diselesaikan di akhir tahun, tidak, tetapi selalu sesuai dengan tren waktunya yang mereka lakukan. Ini juga akan berpengaruh kepada terutama yang terkait dengan kami mengurusi proses pengajuan bantuan keuangan. Kalau tahap yang lalu tidak selesai, maka mereka tidak bisa naik ke tahap berikutnya untuk pencairan. Nah, dengan ini akan sangat terbantu sekali. Pada saat ada yang progresnya rendah, kita komunikasikan dengan kecamatan, ada apa, masalah apa, harus diselesaikan. Kemudian pelaporan lebih cepat, ini salah satunya mungkin bisa kita lihat saja dulu di Siskudesnya, walaupun mungkin pemerintah desa belum melaporkan. Baru kemudian disusuli dengan laporan secara berjenjang dari pemerintah desa kepada kecamatan, kemudian ke kabupaten. Ini tadi kecamatan, pembinaan dan pengawasan akan lebih mudah. Kabupaten juga seperti itu. Lanjut masih implementasi Siskudes online terintegrasi dengan CMS Bank Jateng. Jadi ini memang dimulai dari 2021 tanggal 25 ada beberapa koordinasi dengan kecamatan juga, termasuk endingnya adalah pada 1 Januari 2023 kita memberlakukan TNT, transaksi non tunai desa. Dasarnya apa? Kita memiliki Pergub 91 tahun 2022. 22 atau 23? 22 ya. 91 tahun 2020. Pada saat sebelum terbit Pergub 91 Bapak Ibu, di akhir tahun 2022 kita itu memberlakukan pilot project dengan surat edaran bupati ya Pak Sekjen. Jadi memang sudah kita awali dulu pembelajaran agar pada saat 1 Januari teman-teman desa itu tidak kaget. Lanjut Mas Sigit. Nah ini tahapannya bahwa kita sudah mulai ada TOT tanggal 9 sampai 10 November. Terima kasih, ini fasilitasinya dari Bank Jateng. Tanggal 10 November ada soft launching pada 1 desa pilot project. Pada saat itu dilakukan oleh Bapak Bupati di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian. Kemudian 17 sampai 30 November kita melaksanakan development ya, kita kepada dia. Kemudian 22 sampai dengan 24 kita melakukan TOT kepada sisanya dari 449 setelah 78, sehingga memang praktis di akhir tahun 2022 kita melakukan TOT kepada seluruh desa. TOT-nya sasarannya kepada siapa? Di ketentuan Pergub CMS kita itu otorisator ya bahasanya ya, otorisator pengguna. Integrasi itu ada 3, 1 kepala desa, 2 sekretaris desa, 3 adalah KU keuangan. Nah maka TOT itu dilaksanakan kepada 3 unsur itu. Ini kemudian sampai dengan tanggal 14 sampai 31 Desember sosialisasi peraturan bupati dan juga evaluasi tahap 2. Jadi ini hal-hal yang sudah dilakukan dari rentang waktu pada tanggal bulan November sampai dengan awal kita akan melaksanakan transaksi non tunai di desa. Lanjut Mas. Sudah, oke, terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Nah kalau kondisi sekarang sejak Januari kita sudah mulai, memang biasa pengalamannya ini dari Bang Jateng mungkin nanti bisa memberikan tambahannya pengalamannya bagaimana riuhnya, nah, kan kalau urusannya seperti hal baru pasti bagaimana riuhnya pemerintah. Ada yang mencari-cari alasan inilah itu yang kemudian mereka tidak mau dan sebagainya, tapi kita tetap kawal, kita terus berjalan. Dan ini juga kita lakukan selalu koordinasi pada kecamatan dan teman-teman Bank Jateng juga support terkait dengan manakala ada desa yang kemudian bermasalah, mereka juga difasilitasi untuk menyelesaikan.
Jadi di kami itu ada tim di kabupaten, kemudian di kecamatan juga ada tim. Teman-teman dari Bank Jateng juga menurunkan tim sesuai dengan wilayahnya per cabang pembantu ya Pak Agung ya, cabang pembantu ada timnya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran yang sudah kita lakukan. Kalau evaluasi nanti kita akan lakukan di bulan-bulan ini untuk sampai dengan di semester 1, kemudian nanti bahkan di 2024 Pak Bupati menghendaki seluruhnya transaksi non tunai tanpa kecuali, karena di ketentuan Pergub 91 itu kita masih memberikan keleluasaan untuk 5 honor, kemudian BLT itu masih bisa tunai, kemudian juga upah, kemudian juga belanja barang jasa di bawah 5 juta. Itu yang masih ada pengecualian yang memang kita atur di Pergub 91 dari 2023. 2024 kita masih evaluasi apakah memungkinkan semuanya seperti itu, sehingga nanti barangkali di 2024 Pak Bupati menghendaki seluruhnya tidak ada lagi yang uang tunai dipegang oleh pengelola keuangan desa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai gambarannya yang ada di Kabupaten Kebumen. Monggo untuk bisa nanti bisa ada diskusi dan sebagainya, barangkali Bapak Ibu bisa disampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf banyak kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kita ya, belum melaksanakan monitoring langsung ke desa itu kayaknya kita belum bersiap itu. Tetapi nanti kita akan mulai. Kalau terkait dengan pelatihan sudah dilakukan. Tadi seperti yang disampaikan, pelatihan itu sasarannya adalah otorisator pengguna. Otorisator pengguna itu tadi ada kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian ada KU keuangan. Itu sudah dilakukan.